Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar wabarakatuh. Ibu Bapak Guru yang di sore hari ini sebelum mengabsen pulang? Ada sedikit yang akan Ibu sampaikan terkait kegiatan supervisi atau terkait kegiatan Ibu akan mengunjungi kelas Ibu Bapak, tetapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan. Nah, untuk yang akan dilihat mengajar paling duluan itu Bu Silvi dengan Bu Mila. Jadi Ibu akan mengajukan pertanyaannya ke Bu Silvi dulu ya. Besok mengajar itu Bu Silvi, kira-kira indikator apa yang akan diajarkan? Ada 3 KD Bu yang mau Silvi ajarkan untuk nanti pembelajaran. KD yang pertama itu muatan bahasa Indonesia mengenai menggali isi teks penjelasan atau teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Yang keduanya KD muatan IPA, yaitu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Nah, yang ketiganya itu ada KD muatan IPS, menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Itu sih, Bu. Iya, sip. Nah, tentunya kan dari kegiatan KBM tersebut, kemampuan apa sih yang diharapkan dimiliki oleh siswa di kelas 6 ini? Kalau yang tadi, KD yang pertama tentang muatan bahasa Indonesia, itu fokusnya lebih ke menganalisis penggunaan kata baku dalam teks eksplanasinya. Terus kalau muatan IPA-nya itu lebih ke supaya anak paham perbedaan dan persamaan dari rangkaian listrik sederhana yang seri dan rangkaian listrik paralel. Kalau untuk muatan IPS-nya, tujuannya itu supaya anak lebih paham apa sih pengaruh modernisasi khususnya dalam alat transportasi modern terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Itu Bu tujuannya. Iya, sip, bagus sepertinya. Nah, tentunya memilih metodenya juga kan? Nah, metode apa yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut, juga mengapa memilih metode tersebut gitu. Metodenya itu tanya jawab, diskusi, dan pengamatan. Kenapa menggunakan ketiga metode itu? Karena ya di masa pembelajaran jarak jauh kayak sekarang ya Bu, Silvi rasa ya itu jadi hal yang tepat aja kayaknya. Mudah-mudahan mengasihkan ya, mudah-mudahan mengasihkan. Terus alat dan bahan juga sumbernya sudah disiapkan? Sudah Bu, ada video pembelajaran sama paling untuk pengamatan. Nanti anak-anaknya kalau bisa, karena kan ini teh di subtema 3. Nah di subtema 2 itu mereka sudah membuat rangkaian listriknya. Jadi sebetulnya pengamatannya juga selain dari video pembelajaran bisa pengamatan langsung melalui rangkaian listrik yang sudah mereka buat di subtema sebelumnya gitu. Sip, ya bagus. Nah, tentunya kan persiapan yang sudah disiapkan pasti ada kan berupa administrasi pembelajarannya, betul? Sudah disiapkan? Iya, RPP, bahan ajar, program semester mah udah ada lah, itu mah di awal semester kan. Terima kasih. Terus adakah kira-kira materi yang dianggap sulit untuk disampaikan gitu? Kayaknya sih Bu, yang Silvi rasa kayaknya agak sulit ke anak itu mengenai rangkaian listrik, karena kan biasanya kalau dalam situasi normal mah anak-anak teh bisa langsung kita bimbing cara pembuatan rangkaian listriknya dan lain-lainnya gitu. Nah kalau sekarang mah kan karena jarak jauh jadi ya selain kerja sama-sama orang tua gimana cara ngebimbingnya dalam membuat rangkaian listrik, kayaknya ya itu sih yang Silvi rasa rada sulit kayaknya buat dipahami sama anak. Gitu. Kira-kira nanti pada praktek pembelajarannya yang perlu mendapat perhatian khusus itu apa ya? Nanti kan itu di sana anak-anak walaupun jarak jauh pasti harus mempraktekkan juga ya. Yang perlu mendapat perhatian khusus apa tuh? Maksudnya gimana perhatian khusus? Nanti ya pada saat pembelajarannya
pada saat pelaksanaan pembelajaran, tentu kan ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus gitu. Siswanya. Ini mah khusus harus diperhatikan banget gitu. Ada nggak? Kayaknya sih ada. Ada sih Bu, karena di kelas Silvita ada beberapa orang yang kayaknya di luar mata pelajaran terus gitu, apalagi yang sekarang ada beberapa gitu. Oh iya. Terima kasih sekali ya Bu Silvi. Iya. Sudah jelas, insya Allah Ibu semakin penasaran ingin melihat pembelajarannya nanti. Kalau sekarang masih ada aktivitas lain sebelum absen, silahkan boleh meninggalkan ruang rapat ini. Ibu nanti akan bertanya ke beberapa orang guru yang memang sudah dirancang hari ini. Ibu mau mengajukan beberapa pertanyaan. Terima kasih Bu Silvi. Ya, sama-sama Bu. Izin live duluan ya Bu. Iya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Halo Mila Bu duluan Mila, ya. ada di situ kan Bu Mila? Halo, ada siap Bu. Iya. Bu Mila, tadi kan sudah menyimak juga beberapa pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada Bu Silvi. Tidak akan jauh berbeda, pertanyaannya juga akan seperti itu, karena Bu Mila dan Bu Silvi adalah guru yang akan didahulukan oleh Ibu terjadwal untuk pelaksanaan observasi pembelajaran, sehingga sebelumnya Ibu penasaran di kelasnya Bu Mila, di kelas 4, di kelas 4C ya Bu Mila ya, indikator apa yang akan Ibu sampaikan besok lusa itu di saat Ibu ingin melihat pembelajaran Bu Mila? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menjadi orang yang pertama, yang kedua mungkin setelah Bu Silvi yang diberikan kesempatan untuk terlebih dahulu melakukan praktek kegiatan mengajar di kelas. Ibu, untuk nanti yang akan saya praktikan itu ada 2 indikator, di mana untuk mata IPA sendiri yaitu KD 3.1 menganalisis hubungan antara makhluk hidup dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Dan fokus untuk pembelajaran nanti itu kita fokusnya kepada hewan. Kemudian untuk bahasa Indonesia sendiri masih tentang wawancara, itu menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan wawancara. Itu Ibu. Iya sih, kayaknya menarik juga ya. Kemampuan yang diharapkan dari anak-anak kelas 4 itu apa? Setelah memahami indikatornya, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian hewan dan fungsinya, tentunya melalui video yang ditayangkan. Kemudian untuk wawancaranya sendiri, diharapkan siswa dapat membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara nanti melalui media gambar. Iya, tentunya dengan supaya kemampuan yang dimiliki anak capai tentu sudah menyiapkan metodenya kan dan trik-triknya. Bisa Ibu tahu? Untuk metodenya sendiri, karena sekarang itu situasi pandemi, saya gunakan metode mobile learning atau metode pembelajaran yang berbasis handphone atau laptop. Kemudian kalau daring sudah pasti karena anak-anak mengerjakan kita melakukan kegiatan pembelajaran anak kita di sekolah, anak-anak di rumah. Jadi saya kira untuk daring atau mobile learning adalah metode pembelajaran yang tepat karena di dalamnya juga terdapat diskusi atau penugasan atau kerja kelompok bukan dengan temannya tapi dengan keluarga. Alat dan bahannya juga sudah disiapkan kan? Sudah Ibu. Oh, hebat. Nah, tapi persiapan administrasi secara tertulis untuk besok itu pembelajaran juga sudah disiapkan? Sudah Ibu. Ada RPP sudah pasti, itu kita sumbernya dari silabus. Kemudian untuk prosomnya juga sudah ada. Selain sumber belajar atau media pembelajaran lainnya. Adakah pada kegiatan KBM nanti itu yang di materi yang dianggap sulit untuk misalnya baik sulit disampaikan ataupun kemungkinan sulit dicerna oleh siswa? Kalau dikatakan sulit mungkin tidak sebenarnya, cuman terkadang anak itu sulit untuk membuat kalimat karena untuk membuat kalimat wawancara kita terlebih dahulu anak itu harus mengetahui konsep adiksimba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan menuliskannya ke dalam kalimat. Iya, sip.
Adakah yang perlu mendapat perhatian khusus dalam kegiatan pembelajaran nanti? Nah, khusus karena tadi metodenya adalah daring atau pembelajaran jarak jauh, maka yang perlu mendapatkan perhatian dari pembelajaran tersebut adalah penggunaan media pembelajaran, karena bagaimanapun ketika kita tidak mendampingi anak secara langsung, maka ada tugas atau poin yang harus dilakukan oleh orang tua, yaitu mendampingi anak dalam kegiatan tersebut, karena kaitannya dengan penggunaan media pembelajaran seperti handphone atau laptop, takutnya disalahgunakan. Itu aja, Bu. Iya, terima kasih, sudah cukup jelas. Berarti Ibu akan semakin semangat ingin melihat pembelajaran baik di kelasnya Bu Silvi maupun di kelasnya Bu Mila. Nah, untuk sore ini Bu Mila tentunya ingin meneruskan aktivitas atau ingin pulang nih? Absen, Bu. Iya, absen. Terima kasih sudah sampai sore ini masih tetap ada di sekolah walaupun kita berada di ruangan yang berbeda ya, dan kesiapannya untuk besok lusa diobservasi pembelajarannya atau dilihat langsung oleh Ibu. Jadi penasaran. Sekali lagi terima kasih, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.